sebuah fungsi ada integralnya kan kontinu ya. Jadi F-nya terintegralkan gitu ya. Nah, kemarin sudah dibahas hubungan kontinuan dengan terintegralkan gitu ya. Katakanlah di satu selang tertutup, kita selangnya dari A sampai B begitu ya. Kemudian kita punya fungsi yang lain, F besar katakanlah. F besar ini adalah sembarang fungsi, sembarang antiturunannya atau diferensialnya begitu ya, atau antiturunan dari fungsi F tadi. Nah, dari F kecil tadi di selang yang sama gitu ya, di selang A sampai B. Maka menurut teorema dasar kalkulus 2, integral dari A sampai B fx dx itu nilainya sama dengan fb dikurangi fa begitu ya. Di mana f tadi ya antiturunan dari f kecil dari integrannya. Nah, kalau kita analisis lebih jauh terkait teorema ini, di bahasan kita sebelumnya kita sudah jelaskan di integral tak tentu gitu ya, bahwa kalau f besar itu adalah integral dari fx atau fx dx gitu ya. Kalau f besar dari fx, maka f aksen f besar aksen itu sama dengan fx gitu ya. Yang lalu sudah kita bahas. Jadi hubungan dengan teori K1 ya, bahwa fx sama dengan integral fx dx, maka turunan dari integral fx dx ya fx gitu, f kecil. Kemudian misalkan katakanlah untuk x yang ada di dalam AB, misalkan yang ada di A dan B, selang tertutup tadi, katakanlah x-nya. Kemudian kita definisikan sebuah fungsi baru, katakanlah g ya, atau gx. Gx ini adalah integral dari fungsi f dt dari A sampai x gitu ya. Nah, itu namanya gx. Integral dari A sampai x. Nah, kemudian menurut teori K1, maka G aksennya, maka G aksen X atau teori K1 adalah kemarin itu sama dengan disubstitusi ya. Jadi sama dengan fx gitu ya. Fx gitu ya. Fx di mana x tadi ya. Setiap x di selang A sampai B. Selang A sampai B. Nah, karena f aksen x fx gitu ya, g aksen x sehingga kita bisa simpulkan bahwa f aksen x itu sama dengan g aksen x gitu. G aksen x. Nah, kemudian di turunan juga kita sudah punya kondisi di mana kalau ada dua fungsi turunannya sama, maka fungsi tersebut itu fungsinya sama yang berbeda hanya pada konstantanya gitu. Maka kalau saya cari f besar x itu sama aja dengan gx ditambah sebuah konstanta tertentu gitu ya. C-nya konstanta. Nah, konstanta gitu. Karena kalau diturunkan itu turunannya sama, yang beda berarti konstantanya saja. Nah, kemudian karena f dan g-nya itu kontinu tadi, kontinu di awal jadi syarat gitu ya. Nah, di A sampai B ya, maka dia punya nilai di semua selang ini sehingga FA-nya ada, GA-nya juga ada. Berarti FA sama dengan GA tambah C ya. Kemudian FB juga sama, FB berarti GB ini ditambah C ya. Tambah C. Sedangkan GA sendiri kalau berdasarkan definisi GX tadi, kalau GA berarti A sampai A ya. Karena GX A sampai X, berarti kalau GA A sampai X. Nah, berarti yang ini
integral dari A sampai A Ft dt kan, ditambah C. Kalau yang bawah sama ya, integral dari A sampai B Ft dt plus C. Ya, B. Nah yang FA integral dari A ke A itu kan berdasarkan sifat integral yang kemarin itu nilainya 0 ya. 0 ditambah C ya jadi C. Kalau FB tetapi kalau FB integral dari A ke B Ft atau Fx dx sama ya, tambah C. Nah, sehingga kalau saya cari selisihnya, saya kurangkan FB min FA sesuai rumus tadi, maka ini akan menghasilkan integral dari A ke B Ft dt ditambah C gitu, dikurang C, sehingga hasilnya sama dengan integral dari A ke B Ft dt. Jadi kita simpulkan bahwa integral dari A ke B Ft dt itu adalah betul FB min FA. Seperti itu ya. Nah, dengan catatan tadi ya, F dan G-nya kontinu. Nah ini teorema dasar kalkulus yang kedua. Jadi kalau ada F yang kontinu, artinya integralnya ada. Nah, misalkan F ya, integralnya F besar, ya maka integral dari F dx sama dengan FB min FA. Dan buktinya ini. Kita lihat kasusnya, contoh penggunaan TDK 2. Nah, misalkan kita disuruh tunjukkan integral dari A ke B K dx itu sama dengan K kali B min A. B min A, di mana K-nya tadi konstanta ya. K-nya konstanta. Tadi berdasarkan TDK 2 bahwa integral dari K dx itu sama dengan Kx plus C gitu ya. Kenapa? Oleh karena diferensial dari Kx plus C itu sama dengan K yang sama dengan F T tadi ya. Nah, berdasarkan definisi integral kan gitu ya. Integral K dx itu Kx tambah C apabila turunan dari F besar sama dengan F kecil. Sehingga integral dari A ke B Fx K dx itu sama dengan tadi Fb min Fa ya. Fb min Fa. Dengan Fx-nya tadi. Fx-nya dengan Fx-nya ini. Kx plus C. Plus C. Sehingga Fb-nya berarti kan Kb plus C dikurang Ka, berarti Ka plus C. C kurang C habis, berarti tinggal KB dikurang KA. Atau sama dengan K kali B min A. Seperti itu ya. Jadi betul bahwa integral dari A ke B dari integral K dx itu K kali B min A. Ini tuh. Atau contoh yang lain. Contoh yang kedua misalnya. Nah, kita ingin tunjukkan integral dari A ke B x dx itu sama dengan B kuadrat per 2 dikurangi A kuadrat per 2. Nah, kita menunjukkan ini. Caranya sama ya. Caranya sama bahwa integral x dx itu sama dengan x kuadrat per 2 plus c gitu ya. Oleh karena tadi diferensial dari x kuadrat per 2 plus c sama dengan adalah x. Nah, sehingga berdasarkan ini definisi integral A, B dari x dx itu sama dengan FB min FA sama dengan tadi B kuadrat per 2 tambah C dikurangi A kuadrat per 2 tambah C. Oke, namanya B kuadrat per 2 min A kuadrat per 2.
sini dengan fx-nya dengan x kuadrat per 2 tambah c. Nah, ini serupa ya. Nah, itu. Nah, berlaku juga untuk aturan pangkat ya. Nah, di aturan pangkat misalkan tunjukkan integral AB x pangkat R dx itu sama dengan B pangkat R plus 1 per R plus 1 dikurang A R plus 1 per R plus 1. Dengan R-nya tidak boleh sama dengan min 1. Oke. Nah, ini juga sama misalnya. Integral x pangkat R dx itu sama dengan x pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 plus C. Sehingga nah, kita bisa definisikan fx-nya adalah x pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Akibatnya apa? Akibatnya integral B x pangkat R dx itu sama dengan tadi FB min FA ya. FB min FA. FB-nya tadi berarti B pangkat R plus 1 per R plus 1 kurang A plus R plus 1 per R plus 1. C-nya hilang ya. Kurang lebih itu ya beberapa contoh yang mengimplementasikan teorema dasar kalkulus bagian kedua. Kemudian untuk notasi FB min FA seringkali menggunakan bentuk lebih ringkas dengan Fx gitu ya, dari A ke B. Penulisannya biasanya seperti penulisan maksud dari FB min FA maknanya sama dengan ini ya, Fx dari A ke B. Ini batas bawah A, batas atasnya B. Contoh misalkan Anda dihadapkan dengan integral tentunya integral katakanlah 2 sampai 5 dari x dx. Ini kan sama aja dengan x kuadrat per 2 tadi. Nah, batasnya ditulis 2 sampai 5 gitu. Jadi maknanya adalah x-nya, kalau x-nya 5 berarti 5 kuadrat per 2 dikurangi yang x-nya batas bawah 2 kuadrat bagi 2. Jadi ini 25 per 2, ini 4 per 2. Jadi 21 per 2 gitu ya. Nah, cara penggunaan notasi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada teorema lain terkait dengan aturan substitusi ya. Teorema aturan substitusi untuk integral tak tentu. Integral tak tentu. Ya, isinya misal ada fungsi G. G ini adalah fungsi turunannya ada ya, yang bisa diturunkan. Nah, terturunkan. Kemudian ada F besar. F besar ini adalah integral atau antiturunan dari F kecil. Nah, F kecil. Nah, maka kata teorema ini, integral dari F kecil Gx kali G aksen X dx itu sama dengan F besar Gx ditambah C. Nah, itu teorema aturan substitusi untuk integral tak tentu gitu. Pembuktiannya turunkan sisi kanan ke sebelah kiri ya integralnya. Jadi buktinya ya turunkan bahwa turunan dari F besar Gx tambah C ya
itu dengan aturan rantai ya. Aturan rantai. Jadi F aksen GX dikali G aksen X. Yang mana F besar aksen ini karena F anti turunan F berarti F aksennya adalah F kecil. F GX gitu. Kali G aksen X. Nah ini yang sama dengan integrannya gitu ya. Integrannya. Kurang lebih itu. Nah, bentuk aturan substitusi ini tujuannya adalah untuk menyederhanakan bentuk integran yang kompleks menjadi bentuk yang sederhana gitu ya. Atau seringkali kita menggunakan variabel begitu ya, selain menggunakan GX, misalkan integral f GX, G aksen X dx. Nah ini kita sederhanakan dengan memisahkan variabel yang baru. Misalkan GX-nya ini dijadikan variabel yang baru, GX. Sehingga kalau kita turunkan terhadap X, turunan U terhadap X, itu berarti kan G aksen. G aksen X. Akibatnya apa? Turunan U itu adalah G aksen X dx. Jadi G aksen X dx, suku G aksen X dx pada integran diganti dengan du. Gx diganti dengan u gitu ya. Sehingga integral ini menjadi integral fu karena g-nya adalah u, G aksen dx dengan du. Nah, ini bentuk yang lebih sederhana dibanding bentuk awalnya. Itu tujuan dari substitusi yang pada akhirnya bisa kita selesaikan secara lebih mudah. Contoh misalkan kita punya hitung misalkan kita mau cari integral dari sin 3x misalkan dx. Sin 3x kan nggak bisa langsung, kenapa? Karena variabel dalam sinnya bukan variabel tunggal, tapi dia bentuk kompleks ya, artinya bentuk fungsi gitu. Maka ini harus disederhanakan dulu dengan memisahkan menjadi lebih sederhana, katakanlah menjadi satu variabel baru. Jadi 3x-nya kita ganti menjadi variabel baru. Sehingga turunannya itu menjadi 3 ya. Atau bentuk lainnya du sama dengan 3 dx. Yang kita punya dx-nya adalah 1. Ini kan sebenarnya 1 dx. Nah, ini 3 berarti harus dikali sepertiga. Du sama dengan dx. Ya, sudah sesuai ini. Sehingga integral ini bisa kita sederhanakan menjadi sin u. Karena 3x-nya u, dx-nya dengan sepertiga du. Atau sepertiga integral sin u du. Sepertiga bisa dikeluarkan dari integral karena tidak ada variabel u. Nah, sepertiga, nah ini sudah mudah untuk diintegralkan karena integrasi sudah ada rumusnya. Turunan integrasi itu adalah min cos karena turunan cos min sin. Gitu. Jadi ini adalah min cos u plus c ya. Nah, untuk solusi akhirnya harus dikembalikan ke variabel awal. Karena variabelnya x bukan u, maka u-nya diganti ke x lagi. Jadi sepertiga min cos u-nya adalah 3x ditambah c. Nah, ini adalah solusi akhir. Nah, jadi bagaimana mengubah bentuk integran yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah diselesaikan. Contoh lain misalkan hitung misalkan integral x sin x kuadrat dx. Nah, ini sama juga tadi. Yang intinya adalah di dalam integrannya kalau ngambil gx, g aksennya harus ada di situ. Nah, contoh sini ya. Kalau ngambil x, kalau ngambil x u-nya turunnya kan 1, sedangkan ini x kuadrat. Jadi nggak mungkin. Sehingga u-nya harusnya x kuadrat. Kenapa? Karena turunannya x ada di situ. Sehingga kita ambil sebagai u-nya adalah x kuadrat. Sehingga du per dx-nya adalah 2x. Atau du adalah 2x dx. Kalau kali silang ya. Sehingga setengah du
sama dengan X dx. Kenapa kali setengah? Karena perlunya X dx saja, bukan 2X dx. Ya, X dx yang ada. Sehingga ini menjadi integral, sinnya kita ganti X kuadratnya dengan U, X dx diganti dengan setengah du. Sehingga integralnya menjadi setengah integral sin U du. Nah, menjelaskan ini jauh lebih mudah karena bentuknya sudah lebih sederhana. Nah, ini berarti sama dengan setengah turunan si tadi min cos. Ya. Min cos U plus C. Ini ganti, kembalikan ke variabel awal. Min cos X kuadrat plus C. Gitu. Atau min setengah cos X kuadrat plus C. Nah, ini solusi akhir. Nah, bagaimana substitusi mengubah bentuk menjadi lebih sederhana. Atau gambaran lain ya, bentuk aljabar. Contoh yang lain. Nah, hitung misalkan kita punya integralnya. Integral X pangkat 3 akar X kuadrat plus 11 ya, dx. Nah, ini pangkat 4 ya. Nah, yang ini kan jelas turunannya pangkat 3. Nah, yang ada di sini X pangkat 3. Sehingga jelas kita menggunakan U-nya adalah X pangkat 4 plus 11. Sehingga kalau kita turunkan adalah 4X pangkat 3. Nah, karena di sini yang kita punyanya adalah X pangkat 3 dx, maka kita hanya perlu X pangkat 3 dx saja. Nah, 4-nya harus kita bikin jadi 1, berarti kali seperempat. 4 du sama dengan X pangkat 3 dx. Sehingga ini menjadi integral akar U X dx, X pangkat 3 dx-nya jadi seperempat du. Nah, gitu ya. Berarti seperempat dari integral pangkatnya, akar itu pangkat setengah ya, du. Nah, pangkat setengah kan pangkat biasa, seperempat bukan min 1. Jadi U tambah 1/2, 3/2, dibagi 1/2, 3/2. Plus C. Nah, kita kembalikan variabelnya seperempat kali ini. U-nya tadi apa? X pangkat 4 plus 11 pangkat 3/2 dibagi 3/2 plus C. Nah, kurang lebih gitu ya. Nah, atau penyebutnya disederhanakan lagi bisa. Jadi intinya tadi ya, menyederhanakan bentuk yang kompleks dari integralnya supaya menjadi lebih simple, lebih sederhana. Banyak tuh ya, yang tujuannya sama tadi ya, bentuknya kesamaannya adalah dia selalu ada G aksen ketika memilih G. Hitung misalkan integral. Nah, bagaimana kalau integralnya integral tentu ya, 0 sampai 4 akar X kuadrat plus X kali 2X plus 1 dx. Nah, ini integral. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita gunakan TDK 2 tadi, bahwa integral AB itu FB min FA. Berarti kita cari F-nya dulu. Berarti integral akar X kuadrat plus X menggunakan teorema aturan substitusi integral tak tentu tadi. 2X plus 1 dx. Tadi misalkan U-nya kita ambil yang X kuadrat plus X ya tadi. Nah, kenapa? Karena turunannya adalah 2X min plus 1, yang mana ada di sini. Sehingga du sama dengan 2X plus 1 kali dx. Sehingga ini jadi integral akar U du ya. Akar U du. Akar U du. Sehingga kita punya di sini integralnya adalah U pangkat 3/2 dibagi 3/2 ditambah C. Nah, baru kita gunakan integral, kembalikan tadi. Ini kita sekat dulu. Nah, dari sini berarti sama dengan U-nya kembalikan. Berarti X kuadrat plus X pangkat 3/2 dibagi 3/2 ditambah C. Nah, baru mencari yang integral tentunya tadi. Integral dari 0 sampai 4
akar X kuadrat plus 2X, gitu ya, kali 2X plus 1, dx. Katanya tadi FB min FA, FB min FA, di mana Fx-nya ini. Nah, ini sebagai Fx-nya tadi. Berarti kalau FB, tinggal masukkan aja. FB-nya berapa? F4 berarti. F4, F0. F4 dulu, 4 masuk ini 16 tambah 4, 20 ya. Jadi 20 pangkat 3/2 dibagi 3/2 tambah C. Nah, ini yang batas atas dikurangi yang batas bawahnya tadi 0 ya. Masukin 0 sini, 0 bagi 0, 0. 0 tambah C. Nah, gitu. Nah, C dikurangi C habis ya. Nah, tinggal ini kurang 0. Jadi dapatnya 20 pangkat 3/2 dibagi 3/2. Ini kalau dicari nanti kurang lebih hasilnya mendekati 59,63. Nah, jadi cara menyelesaikan integral tertentu dengan menggunakan teorema yang ada di integral tertentu tadi, yaitu metode substitusi untuk integral tertentu. Baru diaplikasikan ke integral tentunya menggunakan teorema dasar kalkulus yang kedua tadi. Kurang lebih itu ya. Contoh lain. Hitung integral dari 0 ke pi/4. Integralnya adalah sin pangkat 3 dari 2x cos 2x dx. Gitu. Nah, ini. Oke, nah, caranya tadi ya, kita gunakan teori substitusi integral tertentu. Jadi kita hilangkan dulu batasnya. Sin pangkat 3 2x cos 2x dx. Nah, ini F kecilnya tadi ya. Kita cari F besar ya. Nah, pakai substitusi tadi ya. Misal, karena yang pangkat 3-nya sin, berarti U-nya sebagai sin-nya sebagai U. Sin 2x. Nah, berarti du per dx-nya adalah turunan sin adalah cos ya. Cos 2x dikali turunan 2x 2. 2x-nya ada di sini, cos 2x-nya ada di sini. Berarti du sama dengan 2 cos 2x dx. Nah, gitu. Yang kita punya di sini adalah cos 2x dx. Berarti 2-nya kita harus hilangkan. Sehingga kita bisa cari dikalikan dengan setengah du sama dengan cos 2x dx. Nah, sehingga integralnya sekarang menjadi integral sin-nya tadi adalah u, jadi u pangkat 3 cos 2x dx kita ganti dengan setengah du tadi. Nah, jadi setengah integral u pangkat 3 du. Nah, ini pangkat biasa tadi. Tadi kita punya sini setengah dari u pangkat 4/4 plus c. Terus per 8 ya. U pangkat 4 tambah c. Sehingga kalau kita gunakan TDK, metode tadi untuk integral tentunya, tadi integral dari 0 pi/2, kembalikan ya ke variabel asal, per 8, U-nya kita ganti tadi dengan sin 2x, berarti pangkat 4 sini bukan 4, tambah c. Sehingga integral dari pi/4 dari sin pangkat 3 2x kali cos 2x dx itu sama dengan ini 1/8 sin pangkat 4 2x plus c, batasnya tadi 0 sampai pi/4 ya. Ini ya kalau kita substitusi, masukkan pi/4 tuh kali 2 berarti sini, jadi pi/2 90. Sin 90 kan 1 ya, jadi 1/8 tambah c dikurangi kalau 0, sin 0 tambah c. Jadi hasilnya 1/8. Jadi integralnya 1/8.
8. Jadi dengan bantuan TDK 2, kemudian metode substitusi untuk integral tak tentu, maka kita dapatkan hasil integral. Kurang lebih itu ya. Bagian lain selain dengan cara setelah kita substitusi, setelah kita sederhanakan dengan variabel baru tadi, hasil akhirnya kita kembalikan ke variabel X, kemudian masukkan ke batas tadi. Nah, bisa juga Anda lakukan adalah ketika mengubah ke variabel baru, maka boleh tidak dikembalikan ke variabel awal, ke X lagi, asalkan batasnya diubah untuk batas yang baru sesuai dengan variabel yang baru. Ya. Contoh yang ini ya tadi. Setelah dapat ini 1/8 upang 4 tambah C, kita bisa menggunakan integralnya tadi. Jadi saya bisa menuliskan ini. Jadi integral 0 sampai pi per 4 dari sin 2x pangkat 3 cos 2x dx itu bisa saya tuliskan dalam bentuk variabel U tadi ya. Jadi U pangkat 3 setengah DU gitu tadi ya. Nah, kita dapatkan itu ya. Nah, ini setengah U pangkat 3 DU. Nah, boleh tidak ubah. Jadi langsung di sini kita pakai variabel baru, tetapi batasnya kita ubah ya. Nah, ini untuk 0 sampai pi itu untuk X ya. Jadi X batas bawahnya 0, batas atasnya pi per 4. Nah, kita konversi menjadi variabel U, di mana U tadi rumusnya adalah sin 2x gitu ya. Maka kalau X-nya 0, U-nya adalah sin 0 ya. Sin 0. Sin 0 kan 0 ya. Nah, kalau X-nya pi per 4, maka U-nya adalah sin pi per 4, jadi sesuai dengan U-nya. Sin pi per 4 kali 2 ya. Jadi sin pi per 2, 90, 1. Nah, sehingga di sini bisa menggunakan U, tapi batas sekarang dari 0 sampai 1. Ya. Dari 0 sampai 1. Ini batas bawah, ini batas atas. Nah, sehingga ini bisa diselesaikan dengan batas yang baru. Jadi setengah tadi U pangkat 4 per 4 ya, dengan batas 0 sampai 1. Tunggu sebentar ya. Ya, lanjut. Nah, sehingga integralnya menjadi lebih sederhana. Di setengah, masukkan satunya jadi 1/4, ya. Dikurangi masukkan 0, 0. Jadi setengah kali 1/4 1/8. Nah, ini hasilnya sama dengan yang atas ini. Yang atas diubah dulu ke variabel lama, yang bawah ini cukup dengan variabel lama, variabel baru tidak usah dikonversi lagi ke variabel lama, tapi batasnya yang diubah menjadi batas yang baru dengan konversinya ini. Nah, itu bagaimana menyelesaikan integral tentu dengan bantuan teorema dasar kalkulus bagian kedua dan metode substitusi yang untuk integral tak tentu tadi. Kemudian berikutnya kita akan bahas teorema terkait aturan substitusi untuk integral tentu ya. Substitusi untuk integral tentu. Nah, untuk integral tentu ada kurang lebih serupa dengan yang tadi, dengan mengubah batas atas batas bawahnya yang baru. Ya. Saat kita punya fungsi G, gitu ya. G ini mempunyai turunan atau terturunkan gitu ya. Mempunyai turunan, jadi turunannya ada continue di A, B. Kemudian kita punya F kecil, dia continue di
di wilayah G ya, atau di daerah hasil G gitu ya. Nah, jadi nilai Y-nya ada karena continue tadi ya. Maka integral dari A ke B dari integralnya fx dx ini sama kali f gx tadi. Saya hapus dulu. F gx kali G aksen X gitu ya, dx itu akan sama dengan integral dari A dari GA dari GA ke GB. Untuk integralnya adalah FU DU. Nah, gitu ya. Jadi variabelnya menjadi lebih sederhana. Kemudian batasnya tadi yang diganti, yang diupdate, yang diubah sesuai dengan variabel yang baru. Gitu ya. Cara menyelesaikan sama dengan tadi. Nah, itu aturan integral tentu tadi. Contohnya sama seperti yang tadi sebenarnya. Nah, kita lihat contoh yang lainnya. Dihitung, misalkan ingin menghitung integral 0 sampai 1, X plus 1 dibagi X kuadrat plus 2X plus 6 pangkat 2 dx. Nah, tadi kita pakai substitusi tadi, misal gx-nya atau u-nya tadi adalah X kuadrat plus 2X plus 6. Berarti du per dx-nya adalah 2X plus 2. Sehingga du itu adalah 2X plus 2 dx. 2X plus 2 itu bisa kita modifikasi bentuknya jadi 2 kali X plus 1 dx. Nah, kita punya X plus 1 dx ini. Nah, cari 2-nya kita hilangkan. Berarti, nah ini jadi setengah du ya. Supaya 2-nya hilang. Jadi X plus 1 dx. Gitu ya. Karena setengah kali 2, 1. Sehingga sekarang integralnya, kalau kita tuliskan kembali di bawah sini, integral 01 X plus 1 per X kuadrat plus 2X plus 6 kuadrat dx, ini menjadi integral 1/u kuadrat setengah du. Gitu ya. Nah, sekarang batasnya. Kalau X-nya 0, U-nya berarti 0 tambah 0 tambah 6, berarti 6. Kalau X-nya 1 tambah 2, 3 tambah 6, 9. Berarti. Nah, sekarang batasnya dari 6 ke 9. Kalau tadi 0 ke 1, sekarang 6 ke 9. Karena variabelnya sudah diubah. Nah, ini selesaikan biasanya. Nah, ini jauh lebih mudah. 6 ke 9, U pangkat min 2, DU. Nah, sehingga kita punya setengah dari U pangkat min 1 per min 1. Batasnya 6 ke 9. Nah, tinggal substitusi saja. Berarti setengah kali 9 1/9 min 1/9 plus 1/6 gitu ya. Jadi 1/6 1/9 min plus 1/6. 6 sama 9 berarti 18 ya. 18 ini 2 ini 3 berarti 1/18. Jadi setengah ini min 2/18 ini 3/18. Jadi dapatnya ini 1/18 kali 2, jadi 1/36. Nah, itu solusi. Jadi kita langsung pakai batas baru di sini. Karena ada aturan tadi ya, aturan teorema, aturan substitusi integral tentu. Contoh yang lain, sini saya ambil contoh lain. Hitung integral dari pi kuadrat per 9 ke pi kuadrat per 4 gitu. Integralnya adalah cos akar X per akar X dx. Nah, ini pakai metode substitusi tadi. Misalkan berarti yang di dalam cosnya kita gantikan sebagai U akar X ya. Atau X pangkat setengah sama. Berarti du per dx-nya adalah setengah X pangkat min setengah. Atau kalau dibalikan jadi 2 akar X gitu ya. Nah, sehingga du-nya itu adalah
per 2 kali seperakar X dx. Nah, kita hanya perlu ini aja, karena yang di integralnya cuma itu. Setengahnya kita hilangkan, jadi kali 2 ya. 2 du sama dengan seperakar X dx. Nah, sehingga integralnya sekarang integral dari pi kuadrat per 9 ke pi kuadrat per 4 dari cos akar X dibagi akar X dx itu sama dengan integral cos U 2 du. 2 du. Karena seperakar dx-nya 2 du. Nah, batasnya sekarang kalau X-nya pi kuadrat per 9 berarti U-nya akar 9, akar X berarti pi per 3. Yang atas pi per 2 ya. Karena diakarkan. Berarti saya punya 2 integral dari pi per 3 ke pi per 2 dari cos U du. Nah, integral cos kan sin karena turunan sin cos ya. Sehingga kita dapatkan di sini 2 sin U. Nah, batasnya dari pi per 3 ke pi per 2 gitu ya. Ya masukkan aja, berarti 2 kali sin pi per 2 91 dikurangi sin pi per 3 itu setengah akar 3 ya, sin 60. Berarti 2 dikurangi akar 3. Nah ini sini. Kurang lebih. Nah sampai sini ada yang tanyakan terkait dengan teorema dasar kalkulus bagian kedua, kemudian teorema substitusi, baik untuk baik untuk integral tak tentu maupun integral tentu. Untuk integral tak tentu bedanya itu saja tadi, dengan menyelesaikan mencari integral tak tentu dulu, baru pakai TDK bagian 2. Kalau di teorema substitusi integral tentu kita langsung. Secara intinya sama saja. Baik, kalau nggak ada komentar, kita lanjut berikutnya ke teorema nilai rataan atau nilai rata-rata. Teorema nilai rata-rata atau nilai rataan. Sama rata-rata ya, pada integral ya. Karena rata-rata itu ada pada turunan juga. Nah, untuk nilai rata-rata, yang pertama konsep nilai rata-rata dulu ya, sebelum masuk nilai rataan pada integral. Kalau misal kita punya data Y, yaitu ada Y1, Y2, data Y-nya, ada sebanyak N data ya, ada Y1 sampai YN. Kemudian saya ingin mencari rata-rata dari Y yang ada. Rata-rata Y-nya apa berapa? Nah, kita notasikan katakanlah Y bar ya. Nah, rata-ratanya. Nah, menurut konsep statistik kan rata-rata itu jumlah semua dibagi banyaknya data ya. Jadi Y bar itu sama dengan Y1 tambah Y2 tambah YN gitu ya. Semuanya tambahkan dibagi banyaknya data kan N ya. YN. Dalam konsep data statistik. Nah, begitu pun dalam konteks fungsi. Misalkan saya punya F ya. F ini fungsi yang kontinu, artinya nilainya selalu ada pada suatu selang tertentu dari A sampai B gitu. Nah, kemudian kita ingin menentukan rata-rata dari F ya, rata-rata F. Nah, atau kita nostatikan F bar gitu. Nah, dengan konsep yang serupa gitu. Kalau misalkan tadi ya, F-nya kontinu di selang AB. Nah, dari A sampai B. Nah, F-nya kontinu. Nah, ini saya potong-potong dari kemarin deh. Potong-potong dari X0, X1 sampai Xn terakhir ya. Ini saya potong-potong ya. Jadi saya partisi, potong-potong, X0, X1, X2, terus gitu. Sampai Xn. Kemudian tiap potongannya lebarnya sama. Misalkan saya buat lebar partisinya. Nah, kita notasikan dengan delta X. Nah, sama ya. Peraturan.
Nah, sama dengan berarti B min A per N ya rumusnya kemarin. Itu lebar partisinya. Kemudian tingginya adalah Fx ya. Nah, Fx. Fx ini bisa Fx1, Fx2, Fx3 dan seterusnya sampai Fxn ya. Fxn. Nah, di mana berarti F rata-ratanya rumusnya sama. Fx1 ditambah Fx2 terus gitu ya, tambah Fxn dibagi N. Nah, dibagi N. Nah, dalam konteks kemarin Fx1, Fx2 itu dengan notasi sigma ya, sigma Fxi gitu ya. I-nya dari 1 sampai N dibagi N berarti ya gitu ya. Nah, ini F bar rata-ratanya, F rata-rata. Nah, kemudian saya modifikasi sehingga mirip dengan konsep integral kemarin. Jadi F barnya saya modifikasi ini sigma I 1 sampai N Fxi kali B min A per N dikali 1 B min A. Nah, gitu ya. Karena B min A per N ini adalah delta X nantinya. Sehingga sigma I 1 sampai N Fxi ini delta X tadi. Ini 1 B min A. Karena 1 per B min A ini nggak ada I-nya, maka kita bisa keluarkan dari sigma. 1 per B min A, sigma I 1 sampai N, Fxi delta X. Nah, suku ini kemarin sudah kita definisikan dalam konteks kemarin, pendekatan integral itu adalah sama dengan integral ini dari A ke B, dari Fx dx. Nah, jadi F barnya ini rata-ratanya adalah integral A sampai B Fx dx dibagi B min A. Itu nilai rata-rata fungsi. Nilai rata-rata fungsi F. Nah, sehingga dirangkum dalam teoremanya. Teoremanya jika F kontinu atau terintegralkan pada selang tertutup AB gitu, maka rata-rata F gitu, pada AB, rata-rata F pada AB adalah integral 1 per B min A tadi, integral A sampai B Fx dx. Nah, itu. Ini adalah teorema terkait dengan nilai rataan integral. Contoh misalkan, cari misalkan rata-rata fungsi Fx sama dengan X sin X kuadrat pada selang dari 0 sampai akar pi gitu ya. Akar pi. Nah, berarti tadi apa? Rata-rata fungsi rumusnya sama dengan 1 per B min A, berarti B-nya akar pi kurang 0 kali integral dari 0 ke akar pi. Ya. Fx-nya tadi X sin X kuadrat dx. Nah, ini diselesaikan dengan teorema substitusi tadi, integral tentu. Berarti sama dengan 1 per akar pi ya. Akar pi. Nah, kurang 0 kan nggak bisa. Nah, ini pakai pakai pemisahan tadi. Nah, misalkan U-nya tadi apa? Kuadrat ya, X kuadrat. Berarti X kuadrat, jadi DU per dx-nya adalah 2X. Sehingga DU sama dengan 2X dx. Kita punyanya X dx ini. Sehingga setengah DU sama dengan X dx. Nah, sehingga ini berubah jadi integral sin U
kali setengah DU. Sekarang batasnya kita ubah. Kalau X-nya 0, U-nya 0. Kalau X-nya akar Pi dikuadratkan jadi Pi. Ya. Nah, sehingga ini jadi sama dengan setengahnya nggak ada U-nya, dikeluarkan 1/2 akar Pi integral dari 0 Pi sin U DU. Nah, gitu ya. Tadi integrasi apa? Min cos. Jadi kita punya 1/2 akar Pi. Ini min cos U. Nah, batasnya dari 0 ke Pi. Berarti 1/2 akar Pi. Cos Pi. Berapa cos Pi? Min 1 ya. Jadi 1. Min ketemu min plus. Cos 0, 1. Jadi 2. 2 jadi 1/2 akar Pi. 2 coret dengan 2 ini. Jadi dapat 1/2 akar. Nah, itu kurang lebih. Jadi nilai rata-rata F-nya adalah 1/2 akar Pi. 1/2 akar Pi. Nah, itu rata-rata fungsinya. Jadi rata-rata fungsinya. Kemudian ada berikutnya teorema nilai rataannya. Teorema nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata integralnya. Kalau tadi rata-rata fungsinya, sekarang rata-rata integralnya. Jika F-nya kontinu pada suatu selang A, B, maka terdapat katanya suatu bilangan C di antara A dan B sedemikian sehingga berlaku FC itu adalah 1/B min A integral A B Fx dx. Nah itu ya. Nah, jadi nilai rata-rata tadi itu adalah FC-nya. Nah, di teorema nilai rata-ratanya adalah mencari terdapat suatu bilangan C katanya. Nah, kalau suatu bilangan itu minimal 1 ya, yang memenuhi ini, yang posisi C-nya ada di antara A dan B. Atau bahasanya integral A B Fx dx. Nah, bentuk lain dari ini adalah Fc kali B min A. C kali B min A. Nah, ini serupa. Paling ya dari sini. Nah, itu teorema nilai rata-rata. Jadi ada dijamin X di antara A dan B yaitu C sedemikian sehingga berlaku rata-rata fungsi itu di C gitu ya. Sebesar rata-rata nilai F-nya sebesar rata-rata fungsi. Contoh misalnya cari semua C pada A, B gitu ya, yang memenuhi TNR ya, teorema nilai rata-rata integral untuk Fx-nya X kuadrat, di mana selang AB-nya adalah min 3 sampai 3. Nah, ingat ya, X kuadrat itu fungsi polinom ya, maka dia kontinu. Nah, sehingga integralnya pasti ada. Maka kata TNR tadi, maka ada oleh karena F polinom, maka F kontinu. Sehingga F terintegralkan ya. Terintegralkan. Di mana ya? Di real tadi. Nah, termasuk di min 3,3. Sehingga FC itu kata TNR adalah 1/3 dikurang min 3 integral dari A sampai B Fx-nya X kuadrat dx gitu ya. C-nya.
Berarti ini FC-nya sama dengan 1/6 ya. Nah, integral ini berarti X pangkat 3 per 3. Batasnya dari min 3 ke 3. Ini bisa langsung ya. Oke, 1/6. 3 masuk sini, 27 bagi 3 1/9 ya. 9 per 3. 27, 9, sorry. Ya kan? 27 per 3, 9. Dikurangi jadi plus 9 juga. Ini 18 per 6 jadi 3. Jadi FC-nya, kita yang cari C-nya kan. Sehingga FC sama dengan 3. Nah, karena fx-nya X kuadrat, berarti FC itu C kuadrat. Ya. Nah, 3. Akibatnya apa? C-nya itu sama dengan plus minus akar 3. Ini kalau kita gambar, kurang lebih karena X kuadrat itu parabola. Ya. Nah, kurang lebih gitu ya. Sama dengan X kuadrat dari min 3 ke sampai 3. Ini di 9 tadi. Nah, akar 3 ini sini. Min akar 3. Sini akar 3. Nah, ini di FC-nya adalah 3 nih. Gitu. Nilai Y-nya. Kurang lebih itu. Contoh yang lain. Mencari semua nilai C yang memenuhi TNR integral ya. Untuk fungsinya, untuk fx-nya adalah 1/x plus 1 kuadrat pada selang 0 sampai 2. Nah, 1/x plus 1 di selang 0,2 jelas kontinu ya. Karena dia diskontinu di min 1-nya. Kalau digambar, nah, di min 1 di sini. Nah, gambarnya ke sini. Yang satu lagi ke samping kiri sini. X kuadrat. Nah, 0 sampai 2 kan dari sini ke situ 2. Nah, daerah sini nih. Nah, kita mau nyari nilai C-nya di mana gitu ya, yang memenuhi TNR integral tadi. Nilai rata-ratanya. Berarti F continue di 0 sampai 2. Kemudian sehingga berlaku TNR-nya, FC sama dengan 1/2 min 0 integral 0 sampai 2 fx-nya tadi 1/x plus 1 kuadrat dx. Nah, misalnya menyelesaikan integral tentunya nih. Nah, ini nggak bisa langsung karena ini fungsi ya, sehingga kita misalkan dulu. Misalkan x plus 1-nya sebagai u ya. Jadi du per dx-nya adalah 1. Atau du sama dengan dx. Jadi dx-nya kita ganti dengan du nanti. Kemudian integralnya berarti 1/2 integral 1/u kuadrat du. Batas sekarang, kalau x-nya 0, u-nya 1 ya. Kalau x-nya 2, u-nya 3, karena ditambah 1. Sehingga di sini saya punya 1/2 integral dari 1 sampai 3, ini u pangkat min 2. Awas du-nya jangan lupa ya, jangan gini aja. Harus ada du-nya, maknanya jadi beda. Nah, ini sama dengan 1/2 kali u pangkat min 3, min 1, sorry, tambah 1 kan, bagi min 1. Batasnya dari 1 ke 3. Tinggal masukkan, kalau 3 berarti 1/3 min, ya, min 1/3. Jadi 1/2 kali min 1/3. Min ketemu min ini plus ya. 1, gitu ya. Jadi 2/3 kali 2 jadi 1/3. Nah, jadi FC-nya 1/3 tuh. FC-nya 1/3. Nah, sedangkan F-nya sendiri tadi 1/x plus 2 kuadrat. Berarti ya 1/FC berarti 1/c plus 1 kuadrat.
sama dengan 1/3. Nah, jadi C plus 1 kuadrat kalau gitu sama dengan 3. Karena pembilangnya udah sama, penyebut udah sama. Berarti C kuadrat plus 2C plus 1 min 3 sama dengan 0. Jadi C kuadrat plus 2C min 2 sama dengan 0. Nah, ini D kuadrat 4. Nah, diskriminannya positif ya. Jadi ada akar ya, D-nya positif. Apa diskriminan? B kuadrat min 4 AC. Ya, kalau nyari C-nya berarti akar rumus ABC boleh. Min B berarti min 2 plus minus akar B kuadrat 4 min 4 AC. Jadi plus 8 per 2A per 2. Jadi sama dengan min 2 plus minus akar 12 per 2. Ini sama dengan min 1 plus minus setengah akar 12. 12 itu 4 akar 3, 4 kali 3. Jadi akar 2 akar 3. Jadi min 1 plus minus akar 3. Nah, itu C-nya berarti ada 2 C situ. Kurang lebih seperti itu ya. Kaitannya apa namanya? Teorema nilai rata-rata pada integral. Yang berikutnya kita berbicara masalah kesimetrisan ya, teorema simetrisitas. Teorema simetrisitas. Masih ingat fungsi simetris ya? Ada fungsi ganjil genap ya. Nah, jadi fungsi F itu dikelompokkan ya. Ada fungsi ganjil, ada fungsi genap. Fungsi genap. Apa cirinya fungsi ganjil? Kalau saya masukkan min X ke F-nya sama nilainya ke min Fx. Kalau genap, kalau saya ganti X-nya dengan min X, nilainya sama saja dengan Fx. Itu genap. Nah, dampaknya apa? Secara apa namanya? Secara grafis ini simetris terhadap 0,0 titik pusat. Simetris terhadap titik pusat. Oh ya, ini simetrisnya terhadap sumbu Y secara grafis ya. Terhadap sumbu Y. Nah, contoh yang fungsi ganjil Y sama dengan F pangkat 3 ya. Nah, contohnya. Secara gambar gitu kan. Nah, itu. Jadi semua titik di sini berjarak sini sama jaraknya ke sini gitu. Jadi ini jaraknya sama. Ganjil. Kalau genap Y sama dengan X kuadrat contohnya. X kuadrat gambarnya parabola kan. Parabola. Nah, gitu kan. Nah, jarak titik yang ke sini sama dengan jarak dari sini ke sini. Jadi ini sama jarak. Nah, simetris terhadap sumbu Y itu. Nah, apa dampaknya terhadap nilai integral? Nah, ada di teorema simetris. Bahwa jika F fungsi genap, maka katanya integral dari min A ke A fx dx itu sama dengan 2 kali integral dari 0 ke A fx dx-nya. Tapi batasnya harus sama, beda tanda ya. Nah, dari sini A, sini min A ya. A min A. Itu fungsi genap. Sedangkan kalau F-nya fungsi ganjil, integral dari min A ke A fx dx nilainya adalah 0. Nilainya 0. Nah, jadi gitu ya. Secara ilustrasi grafis lebih mudah dipahami. Misalkan saya punya, nah itu ya, saya punya kurvanya gitu ya. Ini dari min A ke sini, ini sampai A sini. Ini 0. Ini kurvanya simetris terhadap sumber, berarti gambarnya sama ya, simetris. Nah, berarti luas ini sama dengan luas ini. Berarti untuk mencari luas total ya 2 kali salah satu saja. Berarti integral dari min A ke A fx dx sama aja dengan 2 kali dari 0 ke A. 0 ke A fx dx. Nah, itu deh. Sedangkan kalau ganjil, contohnya di sinus ya. Gambarnya kan gini naik turunnya. Nah, gitu ya. Nah, kalau di sinus,
Yang ini negatif itu nilainya habis sama yang positif atas habis sama negatif bawah. Positif ini positif, ini negatif gitu ya. Ini positif, negatif habis. Jadi saling menghabiskan. Jadi nilainya adalah 0 tadi. Sehingga integral dari min V ke V dari sin X ini pasti nggak usah dicari, pasti 0. Pastinya pada 0. Dari min V ke V ya. Karena dia saling ya, simetrisnya terhadap titik pusat. Seperti itu ya. Jadi ada fungsi ganjil, fungsi genap. Ya, fungsi ganjil, fungsi genap ini cukup membantu kalau kita tahu bahwa fungsi ganjil tanpa harus melihat hasilnya. Kalau batasnya sama beda tanda pasti 0 hasilnya. Nah, berdasarkan teorema ini. Contoh. Misalkan ingin menghitung integral dari min V ke V ya. Dari cos V per 4 X per 4 dx X per 4 dx ya. Nah kita tahu X-nya itu berarti cos ya, cos X per 4. Cos itu fungsi kenapa? Karena kalau saya masukkan min X berarti jadi cos min X per 4 ini sama aja dengan cos min X, cos plus X per 4. Jadi yang min sama plus di cos itu sama. Ini sama dengan efek. Jelas fungsi genap ya. Dia genap. Nah, karena genap berarti integral ini sama dengan 2 kali integral dari 0 ke V dari cos V X per 4 dx. Nah, cara menyelesaikannya sama dengan yang tadi. Nah, jadi 2 integral 0 V cos X per 4 dx. Nah, ini nggak bisa langsung, harus di substitusi dulu. Misalkan U-nya adalah X per 4 tadi. Jadi DU per DX-nya sama dengan 1/4. Atau DU-nya adalah 1/4 DX. Hingga ke sini kita punya integral, 2 integral dari cos U 1/4 4 ya. Supaya DX jadi 4. Jadi 4 DU sama dengan DX. Di sini 4 ya. 4 DX, 4 DU. Batas sekarang, kalau X-nya 0, U-nya 0, karena U-nya X per 4. Kalau X-nya pi per 4, U-nya berarti pi per 4. Nah, ya, sekarang berarti saya punya setengah integral 0 pi per 4. 4 kali 2, ya, bukan setengah 8 ya. 4 kali 2, 8. 8 pi per 4 cos U DU. Integral cos dari sin ya. Karena turunan sin cos. Sehingga ini sama dengan 8 kali sin U dari 0 sampai pi per 4. Berarti 8 kali sin 45 setengah akar 2 ya. Kurangi sin 0. Jadi 4 akar 2 jawabannya. 4 akar 2. Nah, 4 akar 2. Kurang lebih. Yang berikutnya adalah teorema berkaitan dengan fungsi yang periodik ya, yang berulang. Jika F periodik, periode P, periodenya berulangnya setelah berapa panjang periode P, maka integral dari A tambah P sampai B tambah P dari fx dx ini sama dengan integral dari A ke B fx dx. Nah, di periodik itu kayak sin ya.
sin, sin ya, kita lihat sin. Terus ya, 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. Nah, kalau kita lihat sini, sin itu satu gunung, satu lembah, berikut lagi satu gunung, satu lembah. Jadi periodenya adalah 2 pi ya. Nah, sin itu 2 pi ini. Karena dia berulang, hal yang sama berulang setelah 2 pi. Jadi kembali lagi kondisinya seperti awal lagi. Nah, itu namanya periodik. Nah, cos juga sama, cos 2 pi. Cos 2 pi. Jadi periodik itu P-nya tadi ya. P di sini. Nah, P-nya berapa? Nah, ini berulangnya setelah berapa jaraknya. Itu periodik namanya. Ini periodenya 2P, ya, periodiknya ininya, berulangnya. Nah, contoh misalkan saya punya bawah ya. Contoh misalnya saya punya integra dari 0 ke 2pi dari mutlak sin x misalkan dx. Nah, kita cari dulu mutlak sin seperti apa gambarnya. Kalau sin kan ini ya. Sampai 2pi itu kan ya. 0 pi sampai 2pi gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau yang ini yang sin ya. Yang hitam yang sin, kita pakai yang merah misalnya. Kalau yang merah yang mutlak ya. Berarti sin ini mutlak positif ya, sini. Nah, yang tadi di bawah jadi ke atas ini. Nah, ke atas saya. Nah, jadi yang merah ini yang mutlak sin, ya, mutlak sin. Nah, kalau kita lihat setelah pi berulang lagi kan. Kalau yang sin itu 2pi, berulangnya kalau ini berulangnya setelah pi, berulang lagi, gunung lagi sini juga sama, berulang lagi, muter lagi sini. Terus gitu ya, muternya. Jadi gunung di bawah yang di bawah jadi positif karena dimutlakan gitu. Artinya periodenya setelah pi gitu. Jadi kalau ini pakai penambahan selang gitu ya. Integra dari 0 ke pi berarti ya. Karena tadi periodenya setelah pi dx ditambah dari pi ke 2pi sin dx. Nah, yang ini yang periode tadi yang plus p ini sebenarnya yang ini itu adalah 0 tambah pi sebenarnya karena sama ini pi tambah pi gitu. Jadi nilai yang ini sama dengan saya tulis di bawah ya. Jadi integral yang pi sampai 2pi mutlak sin x dx ini mulai ya, laptopnya mulai lemot ya. Ini sama aja dengan integral dari 0 ke pi. Nah, dari mutlak sin x dx gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga integral ini jadi totalnya berarti sehingga integral dari 0 ke 2pi mutlak sin x dx itu sama aja dengan 2 kali integral dari 0 ke pi mutlak sin x dx. Nah, kenapa 2? Karena yang ini sama dengan yang kiri ya. Dari 0 ke pi sama pi ke 2pi sama saja nilainya. Jadi sama aja dengan 2 kali dari 0 ke pi. Nah, karena positif sin dari 0 ke pi maka mutlaknya bisa hilang. Integral 0 ke pi mutlaknya jadi sin x saja. Karena nilainya sama di sin dari 0 ke pi itu positif. Mau dimutlakan mau enggak tetap sama nilainya. Sehingga kita punya sini 2 integrasi kan min cos. Min cos x batasnya 0 sampai pi. Nah, cos pi berapa? Min 1 ya. Cos pi itu min 1, min ketemu min jadi plus 1. Cos 0, 1 dikurang min jadi plus 1. Jadi kita punya sini 4. Kan FB min FA tadi. FB-nya 1, FA-nya min 1. Min 1 ketemu min jadi plus 1. Jadi 4. Nah, sehingga integralnya adalah 4 di situ. Nah.
Nah, itu beberapa teorema yang berkaitan dengan integral tentu, mulai dari teorema dasar kalkulus 2 tadi, yang fungsinya untuk mencari integral tentu dengan konsep FB min FA tadi, di mana F besarnya adalah antiturunan dari F kecil yang memenuhi syarat tertentu. Sampai pada kesimetrisan. Mungkin itu saja dulu ya untuk materi integral tentu yang berkaitan dengan TDK ya, teorema dasar kalkulus, baik kalkulus 1 maupun 2. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas kaitannya dengan volume ya, sama luas daerah, sama volume benda putar. Ada beberapa metode yang akan kita bahas, mulai cincin, cakram, dan seterusnya, metode kulit tabung. Kita bahas di pekan berikutnya. Jadi udah masuk ke bab yang berikutnya, bab yang kelima. Untuk tugasnya nanti disatukan saja dengan pekan depan. Untuk pekan ini saya tidak berikan tugas supaya waktunya cukup leluasa untuk dipakai aktivitas ibadah mungkin ya, karena 3 atau 4 hari terakhir ini kita seharusnya disibukkan dengan ibadah. Jadi tugasnya dimundurkan lah begitu ya, ke pekan setelah hari raya. Kalau nggak ada yang ditanyakan atau tambahkan sebelum saya akhiri? Izin bertanya sebentar ya Pak ya, maaf Pak. Ya. Untuk tadi nilai untuk perubahan batas bawah batas atas itu disubstitusikan U ya Pak, permisalan U ya Pak ya? Ke pemisalan yang baru, jadi ke variabel yang baru. Oh, iya. Ke variabel yang baru setelah, kalau ingin diubah. Tapi kalau nggak ingin diubah, diselesaikan dulu, diubah kembali variabelnya ke variabel asal. Boleh juga, hasilnya akan sama. Oh, iya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, hari ini yang tidak hadir siapa? Hadir semua Bapak. Coba kita lihat. Saya open dulu. 3 berarti 3, totalnya berapa? Ini totalnya ada 38 Pak. 38 betul. Ini jumlah akunnya berapa? 38 ya. Dari semua berarti ya. Oke, saya tandai dulu supaya nggak lupa. Alhamdulillah bisa hadir semua.